inisiator dan leader tim dari tim Greenetic Boy, menginisiasi ide, menjalin kerjasama dan kemitraan yang strategis, mengembangkan ide bisnis sosial, serta menguatkan konsistensi gerakan pilah limbah popok untuk menjaga pasok, rantai pasok, dan bahan baku. Saya Arif Fadila, Divisi Production, mengelola limbah sampah popok bayi untuk menjadi Briket Limbo Bay. Saya Yafet, Divisi Sosial and Community, konsisten mengedukasi masyarakat melalui gerakan pilah limbah popok. Dan laju pertumbuhan penduduk diiringi dengan timbulan limbah sampah. Yang kita highlight adalah timbulan limbah sampah popok bayi. Kita lihat kawan-kawan. Ini adalah sampah. Kawan muda, ini adalah limbah sampah popok bayi. Pertanyaannya sekarang kawan muda, berapa jumlah limbah popok bayi yang terbuang hari ini? Data Badan Pusat Statistik mencatat, lebih dari 3.000 ton limbah popok dihasilkan setiap tahun di Indonesia. Dan inilah masalahnya, lapisan plastik LDPE di dalamnya membuat limbah ini butuh 5 abad untuk terurai. Dan kemana limbah popok ini bermuara? Kawan muda, apa dampaknya bagi bumi kita? Apakah ini bisa dimanfaatkan kawan muda? Apakah justru menjadi beban? Kawan muda, dua krisis besar di hadapan kita. Yang pertama, tingginya timbulan limbah sampah popok bayi yang sulit untuk terurai terhadap lingkungan. Yang kedua, tingginya konsumsi batu bara di sektor industri. Indonesia berdiri sebagai raksasa batu bara dunia. Tahun 2024, produksi mencapai 836 juta ton. 117% dari target, memberi makan 67% pembangkit listrik kita. Namun, setiap ton yang dibakar, meninggalkan jejak karbon yang membebani masa depan. Sistem sanitary landfill yang ada di TPA itu tidak mampu untuk memanfaatkan bahkan mengurainya kawan muda. Kawan muda, sekarang saya berada di satu landfill dari 6 landfill yang sudah float. Landfill ini belum beroperasi kawan muda dan diperkirakan atau akan float di tahun 2028 kawan muda. Sanitary landfill kewalahan. Rendahnya kesadaran masyarakat itu tidak bisa memilah limbah popok. Ini menyebabkan memperkeruh keadaan kawan muda. Rendahnya kesadaran masyarakat ini kita langsung mewawancarai kawan muda dengan Direktur Bank Sampah sekaligus mitra kita. Yang pertama kawan muda ada Bank Sampah Induk Kota Balikpapan dan Bank Sampah Edukasi Masyarakat di kilometer 8. Kawan muda, kita ikutin wawancara kita live dengan para direktur mitra kita Bank Sampah yang ada di Kota Balikpapan. Ayo kawan muda. Kita berada di Bank Sampah Induk Kota Balikpapan. Bank sampah ini menaungi 170 bank sampah binaannya. Bank sampah ini merupakan mitra strategis kita untuk mengembangkan ide bisnis kita, yaitu Briket Limbo Bay. Ayo ikuti saya. Baik Bapak, sejauh ini limbah apa yang belum dapat ditangani oleh bank sampah ini? Terima kasih Adek, ini luar biasa, pertanyaan luar biasa yang kami tangani selama ini. Mohon maaf karena selama ini kami belum menemukan yaitu popok bayi, belum tertangani. Nah, dengan adik-adik ini punya Greenetic Boy ini luar biasa, ada inovasi untuk pengolahan masalah popok bayi. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan contoh buat masyarakat Kota Balikpapan. Kami selaku Ketua Bank Sampah Balikpapan ini sangat mendukung dengan kegiatan ini, dan juga kami bersedia mensupport apa kegiatan yang ada di Kota Balikpapan. Terima kasih. Baik Bapak, terkait ide bisnis Briket inovasi ini seperti apa Bapak? Kami luar biasa ini sangat mendukung ini Briket ini karena penting sekali. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat khususnya Briket ini jangan sampai nanti dibuang, tapi popok bayi ini bisa manfaat buat masyarakat. Apalagi ini adalah tujuannya kami sangat mendukung
kegiatan ADN ini dengan pekerjaan yang positif, mudah-mudahan jadi manfaat buat masyarakat. Terima kasih deh. Ini luar biasa hasil dari inovasi popok bayi, mudah-mudahan nanti bisa berkah buat masyarakat. Terima kasih. Baik Pak De, terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu Adek. Ini gerakan luar biasa, Greenetic Boy. Mudah-mudahan nanti bisa jadi contoh buat masyarakat yang terbaik. Baik Pak De. Sama-sama. Baik kawan muda, saya bersama tim Greenetic Boy sekarang lagi berada di Bank Sampah Emas, Bank Sampah Edukasi Masyarakat. Di bawahnya itu memiliki mitra 23 bank sampah binaannya. Ayo kita wawancara langsung kawan muda bersama Ibu Ayu selaku Direktur Bank Sampah Emas. Ikutin saya. Selamat siang Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, sedikit saya ingin tahu nih Bu ya, limbah sampah apa Bu yang belum pernah Ibu olah yang ada di Bank Emas ini Bu, Bank Sampah Emas? Limbah sampah yang belum pernah diolah ini. Baik. Yang tidak pernah diolah itu kayaknya masih popok nih. Oh, Ya. oke Bu. Jadi itu merupakan salah satu sampah yang tidak bisa kita urai dan kita olah selama ini. Apa alasannya Bu masyarakat tidak mau mengolah nih? Pertama ya jijik mereka. Oh, jijik, Bu. Nah, Oke, terus oke. yang kedua setelah buang air besar atau air kecil si anduknya mereka itu mereka langsung buang aja ke tempat-tempat sampah dan itu menimbulkan bau yang lumayan gitu. Dan itu juga merupakan salah satu apa namanya bahasanya sampah yang memang benar-benar kita masih belum bisa manfaatkan. Oh, baik Bu. Satu lagi Bu pertanyaannya. Jika misalkan Ibu ada inovasi briket di Polbai dan gerakan pilah limbah popok nih Bu, menurut Ibu seperti apa? Nah, mantap banget kalau umpamanya ada ya. Wah, keren. Ini dari tim Greenetic Boy Bu yang Gitu ya. membuat Bu. Oh, jadi kalau umpamanya ada yang bisa mengolah limbah popok itu kita antusias sekali kalau umpamanya bisa bermitra gitu ya. Oke, siap. Jadi kemungkinan besar juga bank sampah binaan saya juga yang 23 tersebar di Balikpapan itu mungkin juga bisa ikut Bermitra ya Bu ya. bermitra dengan Greenetic Boy ya. Siap. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Kawan muda, berarti Ibu Ayu bersedia nih untuk bermitra dengan tim kami Greenetic Boy dalam mengolah limbah sampah popok bayi menjadi briket Lipo Bay bersama Shelf Inwire 2025. Briket Lipo Bay bisa. Baik kawan muda, sejalan dengan program Waste to Energy yaitu menyandingkan TPA dengan PLTU besar di Indonesia, sekarang kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga uap kawan muda. Disinilah PLTU berada di belakang saya, yaitu saat full 103 MW itu membutuhkan 76 sampai 78 ton per jam. Data yang akurat ini saya dapat melalui seksi Rendal saat saya wawancara. Untuk saat ini kita tidak bisa masuk kawan muda karena lagi ada maintenance kawan muda. Ini berarti Briket Lipo Bay itu sangat berperan dan siap untuk mengisi kekosongan yang tadi di BPJP di TPA untuk co-firing kawan muda. Program co-firing sempat diupayakan, tapi mandek. Pasokan biomasa belum mampu memenuhi skala kebutuhan. Kami memilih untuk bergerak. Lahirlah gerakan pilah limbah popok bersama tim Greenetics. Bermula dari komunitas, tapi bervisi besar. Mengubah limbah yang tak berguna menjadi energi yang berharga. Bersama warga, sekolah, dan kelompok ibu-ibu, kami memisahkan popok dari sumbernya. Kami bersinergi dengan bank sampah, dinas lingkungan hidup, pemerintah kota, dan industri energi. Dari sinilah lahir Briket Lipo Bay, inovasi energi terbarukan dari limbah popok bayi. Baik kawan muda, sekarang kita akan melakukan proses produksi dari briket Lipo Bay itu yang nantinya akan dibersamai oleh Mas Arif Fadilah selaku seksi produksi. Ayo kawan muda kita ikuti prosesnya. Prosesnya presisi. Sterilisasi. Karbonisasi. Penepungan. Pencampuran dengan perekat alami. Pencetakan.
Hasilnya, briket dengan nilai kalor 4.813 kalori per gram, kadar air hanya 5,47%, dan kadar abu 14,33%, setara dengan batu bara subbituminus yang dipakai PLTU. Dengan potensi 1.824 ton limbah popok per hari di Indonesia. Kami menargetkan co-firing 8% per hari, setara 145 ton briket siap pakai. Angka ini bukan hanya statistik, ini berarti beban TPA berkurang signifikan. Batu bara tergantikan sebagian. Biomasa berkelanjutan tersedia. Emisi karbon turun ratusan ton setiap hari. Potensi replikasi nasional. Berdasarkan hasil riset dan uji performa, model ini sangat layak direplikasi di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan jejaring bank sampah, dukungan pemerintah daerah, dan integrasi ke sistem PLTU. Briket Lipobay dapat menjadi penggerak program nasional Waste to Energy yang sejalan dengan roadmap Indonesia menuju Net Zero Emission 2060. Bayangkan jika setiap kota memiliki fasilitas pengolahan popok menjadi briket. Limbah popok tak lagi menjadi masalah. Energi biomasa tersedia di dekat sumbernya. Target penurunan emisi tercapai lebih cepat. Inilah energi masa depan yang lahir dari masalah hari ini. Bukan sekadar solusi teknis, tetapi solusi sirkular yang menyatukan komunitas, pemerintah, dan industri. Dari limbah popok yang dulu terbuang, kami hadirkan sinergi perubahan. Mengubah ancaman menjadi harapan. Sampah menjadi sumber daya. Dan langkah kecil menjadi lompatan besar menuju Indonesia Net Zero Emission. Kami dari tim Greenetic Boy siap untuk mengembangkan ide bisnis kita, Briket Lipobay, dan siap untuk mendukung program nasional Waste to Energy menuju target global 2060 bersama Share Life in Wire 2025.